Halo orang muda Katolik dimanapun kalian berada. Jumpa lagi bersama kami di Kasir KTKC singkat Redemptoris. Saatnya Redemptoris ber-KTKC. Halo orang muda Katolik dimanapun kalian berada. Nah, kami kembali lagi dengan tema yang sangat menarik Frater Ansel. Kali ini, minggu lalu kita berbicara soal menjadi orang muda Katolik yang semangat mengampuni tanpa batas. Dan kali ini kita hadir lagi di dunia entertainment kita dengan tema yang sangat menarik juga, yaitu menjadi orang muda Katolik semangat mencintai. sangat luar biasa. Ini Kalau ini kita berbicara tentang mencintai, Iya. berarti kita mencintai tanpa pamrih, iya, tanpa benar memandang sekali. siapa itu orangnya, Iya, ya benar. Asalnya atau apapun budayanya, apapun kulitnya seperti Ansel ataupun putih dan sebagainya ya. Jadi cinta itu tanpa batas, Iya. seperti pengampunan minggu lalu yang kita bicarakan bersama Frater Ansel. Nah, kali ini kita berbicara soal menjadi orang muda Katolik yang mencintai. Nah, apa mencintai apa Frater Ansel? Mencintai tanpa batas. Sama juga seperti pengampunan tanpa batas yang minggu lalu kita bicarakan. Nah, untuk itu kita akan berdinamika bersama, kita akan berefleksi bersama. Oleh karena itu Frater Ansel bisa menyampaikan bagaimana dinamika kita dengan seluruh rangkaian acara kita pada hari ini. Silakan Frater Ansel. Baik, terima kasih Frater Yunus. Nah, untuk dinamika atau struktur kita KTKC pada hari ini, yang pertama doa pembuka. Doa pembuka ini dipimpin oleh saya sendiri. Dan yang kedua, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan nanti akan dibacakan oleh saya sendiri. Dan yang ketiga, yaitu kita akan mendalami atau kita akan merefleksikan Injil yang kita dengarkan. Nah, refleksi ini akan dibawa oleh Frater Yunus. Iya, betul. Dan yang terakhir yaitu doa penutup dan pesan penutup yang disampaikan oleh Frater Yunus. Oke, teman-teman orang muda Katolik dimanapun kalian berada, kita akan mengawali seluruh rangkaian acara kita pada hari ini dengan doa pembuka. Marilah kita menyiapkan hati dan batin kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Yalah Bapa dalam surga, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu atas segala berkat yang Kau berikan kepada kami. Pada kesempatan ini ya Tuhan, kami memulai kegiatan KTKC bersama kami. Sudilah Engkau membimbing dan memberkati kami. Semoga apa yang kami lakukan, apa yang kami seringkan pada hari ini dapat bermanfaat bagi kehidupan kami. Demikianlah ya Tuhan doa-doa permohonan kami demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan beserta kita Sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Lalu seorang ahli Taurat yang mendengar Yesus dan orang-orang Saduki bersoal jawab dan tahu bahwa Yesus memberi jawaban yang tepat kepada orang-orang itu, datang kepadanya dan bertanya, "Hukum manakah yang paling utama?" Jawab Yesus, "Hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan kita, Tuhan itu Esa. Kasihanilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah kasihanilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum itu." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Baik teman-teman orang muda Katolik dimanapun kalian berada, kita sudah mendengarkan teks kitab suci yang berbicara soal hukum yang paling utama dan pertama, ya Frater Ansel ya, soal mencintai dan mengasihi. Nah, pada hari ini kita akan melihat sejauh mana dinamika kita atau refleksi kita pada hari ini berbicara soal mencintai dan soal mengasihi. Nah, Frater Ansel, saya ini pengen nih sekali lagi Frater Ansel bisa memberikan satu insight, gambaran umum gitu tentang kira-kira gimana sih soal mengasihi itu, atau bagaimana sih soal mencintai itu. Ya. Baik, terima kasih Frater Yunus.
dalam kehidupan kita tentu tidak luput dari soal mencintai. Iya. Bahkan musuh pun kita mencintai, Cintai. kita mengampuni. Kita mengampuni bahwa kita mencintai mereka. Iya. Bukan sekedar kita mengampuni, tetapi karena cinta kita mengampuni. Iya. Nah, cinta di sini bukan berarti bahwa cinta itu hanya spesial kepada seseorang atau kepada Orang-orang tertentu gitu orang ya. tertentu Iya. seperti istri kita sendiri atau pacar pacar lah kita gitu ya. Atau bukan teman dekat. iya. Gitu ya. Bukan itu, tetapi cinta di sini adalah cinta yang universal. Wow. Cinta yang melibatkan kepada semua orang. Semua orang. Nah, itulah adalah cinta yang sejati. Oke. Terima kasih. Wah, ini apa ujung-ujungnya itu kayaknya refleksi akhir Frater Ansel ini cinta sejati. Wah, ini luar biasa sekali ya. Ya, oke Frater Ansel, berbicara soal mencintai dan mengasihi, bahwa sama juga ya soal pengampunan minggu lalu kita bicarakan. Itu sesuatu yang tidak mudah. Nah, kita mencintai, kadang dalam kehidupan kita mencintai orang tuh harus ada iming-imingnya gitu ya. Iya. Ada imbalannya gitu ya. Oh, saya boleh mencintai kamu apabila kamu demikian. Saya boleh mencintai kamu apabila kamu harus seperti itu, seperti ini. Kamu harus ikut kemauan saya, ya. Iya. Kemauan saya supaya saya mencintai kamu. Bukan soal itu, tetapi Yesus dalam Injil Markus pada hari ini mau mengajarkan kepada kita bahwa mencintai tanpa batas itu berarti mencintai tanpa pamrih. Ya, seperti yang dikatakan Frater Ansel tadi, benar sekali bahwa mencintai tanpa batas. Tadi mencintai tanpa iming-iming, mencintai bukan dengan maksud tertentu, tidak. Bahwa mencintai itu bukan berarti bahwa kamu punya segalanya, kamu orang kaya. Kalau kita melihat dunia kita sekarang kan begitu Frater Ansel ya. Kalau kita nonton di film-film apa ya. Kalau saya kan suka nonton film Indosiar tuh gitu ya. Ada misteri-misteri. Ketahuan. Iya. Ketahuan. Jadi kadang tuh judulnya tuh muncul gini. Aku mencintaimu karena harta. Itu kan nggak masuk akal banget ya dengan situasi kita, kehidupan kita. Apalagi kita sebagai seorang orang muda Katolik yang betul-betul mengambil diri, mempersembahkan diri untuk Tuhan dalam kehidupan gereja kita. Nah, jadi mencintai tanpa pamrih itu artinya bahwa kita mencintai tanpa batas. Mencintai dan terus mencintai. Dalam artian bahwa cinta itu harus lahir dari dalam diri kita. Itu yang bahwa saya mencintai kamu, ya. Saya mencintai kamu bukan berarti bahwa karena kamu orang kaya, tidak. Bukan karena kamu ganteng, tidak. Bukan karena kamu hitam manis seperti Frater Ansel, tidak ya. Tapi cinta itu sesuatu yang ngerasa banget dalam diri kita ya. Yang lahir. Ada soal beri kenyamanan juga sih Frater Ansel ya. Soal kamu nyaman nggak sama aku gitu kan? Itu kan cinta mulai tumbuh gitu kan. Jadi mencintai itu dalam artian bahwa cinta tanpa batas, cinta tanpa pamrih. Nah, dan kali ini Yesus mau memberikan kita gambaran bahwa cinta dan terus mencintai. Seperti kita juga sebagai seorang biarawan, orang-orang dipanggil Tuhan, cintailah panggilanmu. Frater Ansel, jadi jangan miring-miring lagi ya, jangan belok kiri, belok kanan, belok dimanapun ke belakang seperti Yesus bilang jangan toleh ke belakang. Itu dalam artian juga bahwa mencintai apa yang sudah kita pilih. Maka orang bilang choose your love and love your choice. Ya. Wow. Pilihlah apa yang kamu cinta dan cintalah apa yang kamu pilih. Nah, itu bagian dari bagaimana kita menerapkan soal cinta itu dalam kehidupan kita. Nah, orang muda Katolik dimanapun kalian berada juga sama, cintailah dirimu sendiri, cintailah pasanganmu. Ini bagi orang muda Katolik yang sudah punya pasangan hidup ya. Jadi cintailah pasanganmu dengan tulus ikhlas. Jangan pernah mencintai pasanganmu itu bahwa dia adalah cantik. Wah, orang Medan tuh biasanya cantik dan putih ya. Bukan itu soalnya. Tapi bahwa cinta itu suatu hasrat yang tumbuh dalam diri. Bagaimana kamu bisa mencintai seumur hidupmu. Siapa tahu kalau misalnya orang bilang kalau mencintainya lihat kulitnya saja, suatu ketika nanti kalau sudah masa tua, keriput, tidak mencintai lagi. Itu pun salah ya. Tapi cinta itu memang tumbuh dalam diri kita, lahir dalam kehidupan kita, lahir dalam hati kita, supaya cinta itu akan terus berada, terus ada, dan juga bersama kita dalam kehidupan kita sehari-hari.
Oke, teman-teman orang muda Katolik dimanapun kalian berada. Setelah kita mendengarkan sabda Tuhan yang dibacakan oleh Frater dan juga renungan atau dinamika kita, refleksi kita yang dibawa oleh saya sendiri. Nah, semoga ini bermanfaat ya Frater ya, Ya, bagi amin, kehidupan amin. panggilan kita, Amin. baik sebagai kami seorang biarawan biarawati pilihan Tuhan, ataupun orang muda Katolik juga merupakan pilihan Tuhan ya, panggilan Tuhan juga, hidup untuk mengabdi penuh kepada gereja, kepada Tuhan dan kepada sesama. Nah, oke teman-teman, kita akan mengakhiri seluruh rangkaian acara kita pada hari ini, rangkaian dinamika kita, refleksi kita bersama dengan doa penutup. Oleh karena itu, marilah kita menyiapkan hati dan batin kita untuk mengakhiri seluruh rangkaian acara kita pada hari ini dengan doa. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa dalam surga, terima kasih atas anugerah yang Engkau berikan kepada kami, atas segala berkat dan bimbingan-Mu. Semoga apa yang kami sharingkan pada kesempatan ini dapat membawa buah-buah yang dapat kami terapkan dalam kehidupan kami. Demikianlah doa permohonan kami demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Iya, baik teman-teman, orang muda Katolik dimanapun kalian berada, tetap senyum dan tetap sukacita. Nantikan kami di episode berikutnya. Sampai jumpa.